Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran dan di sini masih tentang gelombang. Nah, kita lanjut yang berikutnya bagian B. Di sini gelombang yang kedua, yang kemarin itu gelombang berjalan, di sini itu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi di sini ada intensitas bunyi persamaannya. Nah, kalau intensitas itu I, tapi kalau taraf intensitas itu TI. Jadi dibedakan ya. Intensitas itu I, taraf berarti tarapan TI, maksudnya kayak gitu singkatannya. Nah, kalau I itu intensitas besarnya P per A, sedangkan A-nya ini 4Pi kali R kuadrat. Nah, bisa pakai rumus antara keduanya. Nah, kalau I itu intensitas, P daya, A itu luas, P itu nilainya 3,14, sedangkan R itu jarak antara orang ke sumbernya itu. Misalnya ada suara anjing yang menggonggong, kita jaraknya itu berapa sih sama anjing, kan seperti itu. Atau ada sirine ambulan, jaraknya berapa, itu maka menggunakan R, jarak antara sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu ya banyak, ada contoh-contohnya kalau soal ada sirine, ada ya sirine ambulan itu yang dimaksud, ada suara kereta api dan yang lainnya. Langsung ke contoh soal. Nah, seekor anjing besar menggonggong melepas daya. Nah, daya berarti daya itu P di sini. Nah, P-nya nilainya 0,00314. Tentukan intensitas bunyi yang berjarak 5 meter. Berarti kalau kita berada 5 meter dengan anjing, terus anjingnya menggonggong, kita mendengarkan itu intensitas bunyinya si anjing itu berapa sih nilainya. Nah, kita bisa cari dengan rumus I sama dengan P per 4Pi kali R kuadrat. Nah, ini rumusnya. P-nya 0,00314 dibagi Pi 3,14 dikali R-nya 5 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret, sudah nilainya sama. Di sini tinggal ini aja, kalikan ini dulu. Nah, 5 kuadrat 25, 25 kali 4 100. Nah, ini 0,0034 kali 100 kali 3,14. Nah, tinggal 0,00314 di sini 34, nah 314. Nah, ini dibagi, tinggal ini dicoret aja. Nah, dibagi ini, tapi kan dicoret, ini nilainya 0, nah yang terakhir ini nilainya 1, maka 0,00001. Nah, ini ya jawabannya. Ini tentang taraf intensitas bunyi. Di sini ada, kalau yang ditanya TI saja itu TI 10 log 1 per I0. Nah, I0 nya itu nilainya 10 pangkat min 12. Ini kalau ditanya TI-nya saja, tapi kadang ada soal yang bunyinya atau sumber bunyinya, misalnya anjingnya itu lebih daripada satu sumber bunyinya, atau sirinenya itu lebih dari satu, maka bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau jaraknya juga 2, bisa menggunakan rumus ini. Nah, jangan berpikir menggunakan logaritma itu susah. Nah, soal biasanya soal yang gampang, maksudnya itu logaritmanya nggak terlalu rumit. Nah, di sini sebuah sumber mempunyai taraf intensitas, berarti ini TI1 nilainya 60 dB. Nah, di sini ada ketentuan I0. I0-nya 10 pangkat min 12 ketika 100 buah sumber yang sama berbunyi secara serentak. Nah, sebuah sumber berarti kan sebuah itu satu, berarti N1-nya itu 1, N2-nya itu 100, maksudnya kayak gitu. Nah, maka taraf intensitas berarti TI2-nya berapa yang dihasilkan, berarti orang yang mendengarkan itu taraf intensitasnya berapa. Di sini ada soal UN 2012. Nah, cara jawabnya seperti apa? Kalau menggunakan
N berarti rumusnya ini TI. Nah, ini diketahui N1 segini, TI1 60, I0. Nah, I0 nya ini nggak dipakai karena rumusnya TI2 sama dengan TI1 ditambah log N. Nah, di sini N2 per N1 kita masukkan, TI nilainya 60 ditambah ini ketinggal ini 10 log. Nah, N2 nya itu 100, N1 nya itu 1, berarti tetap 100 dibagi 60 plus 10 log 100. Nah, ini cara menyelesaikan gimana log 100 ini? Caranya nolnya ada berapa? Nah, kayak gitu. Berarti 60 tambah 10, lognya itu ambil nolnya ada berapa. Nah, saya ulang, nolnya ada berapa? Ada 2, berarti dikali 2. Nah, maka 60 tambah 10 kali 2, 20, nilainya 80 dB. Nah, kayak gitu ya. Sekarang soal untuk nomor 2. Taraf intensitas sebuah gelombang bunyi pada jarak berarti R1. R1 nilainya 10 meter. Dari sumber adalah berarti TI1 nilainya 80 dB. Tingkat intensitas pada jarak berarti R2-nya itu 100. Maka yang ditanya itu tingkat intensitasnya TI2-nya berapa. Nah, rumusnya di sini ini TI2-nya. TI1 ditambah, nah ini menggunakan 20 ya. 20 log R1 per R2. Kita masukkan nilainya. TI, ini yang ditanya, TI1-nya nilainya 80 tambah 20 log R1-nya itu nilainya mana ini 10 per 100. Nah, ini kita coret, berarti 80 plus 20 log 1 per 10. Nah, 80, 20, ditambah 20. Nah, ambil nolnya juga. Nolnya berapa? Nolnya itu 1. Nah, tetapi ini kan seper. Kalau di atas tuh nolnya 2, maka langsung dikali 2. Karena ini nolnya 1 di bawah, maka min. Kayak gitu caranya. Berarti 80 tambah 20 kali min 1. Berarti tetap min 20. Berarti jawabannya 60 dB. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang efek Doppler di sini. Nah, di sini ada plus minus ini berarti ada 4 kemungkinan nanti. Mas F P sama dengan V kurang lebih ini VP dibagi V kurang lebih VS kali VP. Nah, VP itu frekuensi yang didengar. Jadi orang pengamat kitanya yang mendengarkan ada suara bunyi. Nah, kalau V itu kecepatan bunyi di udara, biasanya ada nilainya di soal. Lalu VP ini kecepatan pendengar, bergerakkah tidak kitanya. Kalau VP ini bergerak atau tidaknya maka bisa berpengaruh di sini. Nah, lalu VS sumbernya, yang bunyinya itu bergerak apa tidak. Nah, kalau bergerak nanti bisa menjadikan perubahan ini. Nah, tapi kalau tidak bergerak berarti nilainya 0. Nah, kalau ini tidak bergerak nilainya 0. Maka kita bikin rumus. Nah, rumus dari sini kita tulis ulang. Jika di sini menggunakan plus, gimana nanti gambarnya? Ini plus VP VS dikali VP. Ini VP kalau menggunakan plus sama minus gimana? VP VS.
kali FP. Di sini FP. Ini S ya. Nah, ini S. Ini salah rumusnya ya. Dibenarkan VS. Nah, kalau menggunakan VP di atasnya minus, ini plus. VS minus minus. Rumusnya. Nah, di sini kalau plus minus berarti plus itu keterangannya di sini pengamat mendekati sumber, ini mendekati sumber. Di sini kita misalnya naik mobil, nah lalu sumbernya di sini ini sirine ambulan. Nah, di sini sirine ambulan. Terus ambulannya gimana di sini? Kalau positif itu dia menjauhi pengamat, dia berjalan menjauhi pengamat. Maksudnya seperti itu. Jika ada mobil kita itu mengejar mobil kita mengejar ambulan, maka menggunakan plus plus di sini. Kalau menggunakan plus minus, kita mendekati naik mobil mendekati sumbernya ini, tapi sumbernya itu juga mendekati kita. Jadi kita berpapasan. Nah, kalau menggunakan minus, maka kita menjauh minus positif, kita menjauhi si ambulan, ambulan juga menjauhi kita, sama-sama berjalan, maka rumusnya seperti ini. Tapi kalau minus-minus, nah kita menjauhi si ambulannya mendekati kita, maka menjadi 4 kemungkinan rumus seperti ini. Tapi kalau posisi kita diam, maka nilai kita itu 0. Atau VS-nya dia, maka nilainya juga 0. Langsung ke contoh soal di sini. Sebuah mobil patroli polisi bergerak dengan kelajuan. Nah, mobil patroli berarti bergerak dengan kecepatan. Yang dimaksud itu mobilnya kan berbunyi nih, mobil patrolinya. Maka ini VS-nya yang dimaksud, ini VS. Lalu membunyikan sirine, nah ini kan berbunyi maksudnya, dengan frekuensi 80 Hz, berarti itu VS. Nah, VS-nya ini. Lalu tentukan berapa frekuensi sirine yang di pinggir jalan, habis itu oleh seseorang yang diam, berarti P-nya itu diam, berarti manusianya nggak naik mobil nih kisahnya. Nah, diketahui cepat gelombang bunyi, berarti kita kurang lebih ini rumus awalnya. Nah, kita itu diam berarti nilainya 0. Nah, kenapa ini bernilai minus? Ini tadi sumbernya ini mendekati kita. Jadi sumbernya kayak ini tadi, sumbernya mendekati kita, maka minus nilainya. Nah, langsung kita masukkan. Ini nilai udara 340. Nah, ini kalau nggak ada ini ada nih diketahui. Nah, VP sama dengan ditambah atau dikurang sama aja, soalnya diam itu nilainya 0, terus dibagi 340 minus 20 kali 800. Nah, di sini diselesaikan dulu, ini berarti 340 kurang 0 tetap sama, ini 340 kurang 20 berarti 320 kali 800. Nah, di sini bisa, ini nggak diselesaikan dulu, di sini bisa karena perkalian. Kita coret sama 8, berarti ini dibagi 8, 1 bagi 8 itu 4, nolnya dicoret. Nah, tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan 340 bagi 4 kali 10. Nah, ini aja selesaikan, 34 dibagi 4 bisa berarti langsung 34 bagi 4 itu 8 kali 4 32. Nah, dikurangkan 4 kurang 2 2, ini 0, berarti 2 dibagi 4 itu enggak bisa, berarti tambahin 0. 20 bagi 4 itu 5, tetapi
Di sini ada nolnya 2, berarti dikali 100. Ini maju 2. Maju 2 berarti 8. Ini masih maju 1 tambahin 0. Nah, H itu jawabannya. Gampang ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.